Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita live trading lagi ya. Hari ini tanggal 11 Agustus tahun 2023, hari Jumat. Nah, seperti biasa sebelum kita live trading, Bapak Ibu disiapin laptopnya, terus di setting layoutnya berdasarkan style trading masing-masing ya. Kalau saya pribadi di sini suka pakai menu 0200 ya. Nah, ini bisa masuk di menu running trade, interest stock, kodenya 0200. Kemudian stock price, kodenya 001 di menu quote. Kemudian pilih stock, ya, pilih stock atau stock price di sini ya, 001. Kemudian pilih multi chart ya, multi chart hari ini nanti eh, kita pakai indikator Bollinger Band, candlestick, kemudian volume chart, MACD, dan RSI. Kemudian ada IZ Broker, ya kodenya di 1994, ini bisa masuk di menu quote, kemudian pilih broker, kemudian pilih IZ Broker, ini untuk ngecek broksumnya. Kemudian pilih stock jinner kodenya 0100, ini di menu ranking, kemudian pilih kode 0100. Kemudian boleh pilih lagi menu 0150 index detail. Ini untuk ngecek nanti sektor mana yang lagi rame ketika kita live trading. Dan sebelum kita mulai nanti saya ini ya informasikan lagi bahwasanya nanti disclaimer ya, mau saya katakan buy atau sell, teman-teman Bapak Ibu boleh ikut, boleh tidak boleh. Jadi tujuannya di sini kita memang belajar sih, belajar tap reading, bid over itu perlakuannya di saham seperti apa. Nah, kita intinya di situ ya. Terus kemudian di sini di menu running trade di sini adalah watchlist yang saya watchlist berdasarkan perdagangan yang kemarin rame, kemudian capnya mungkin di atas MA5, di atas MA20, kemudian juga dari sisi fundamental atau LK sebagian ada yang bagus di kuartal 1 maupun kuartal 2, dan sebagian juga ada yang blue chip. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya pandangan watchlist saham tersendiri, boleh nanti kasih impuls atau masukan di chat. Mas, saham ini, saham ini, saham itu, kayak gitu nggak masalah sih, nanti kita bahas bareng-bareng. Terus mungkin saya informasikan saja, kayaknya sih sekitar 2 hari 3 hari terakhir ya, saya rasa dari sisi sistem kita yang hot SPC itu kayak istilahnya overload. Jadi informasi yang saya dapat ya kemungkinan karena memang kita kan sekuritas gede ya, sekuritas gede, salah satu sekuritas yang gede di Indonesia, terus kita nasabahnya juga banyak, terus belakangan juga banyak saham IPO yang rame ya di seminggu terakhir, itu otomatis makan traffic yang cukup tinggi, sehingga kadang mungkin di PC Bapak Ibu force close sendiri kalau misalnya yang suka trading jam 9. Nah, itu nanti langsung di relogin aja, langsung masuk, coba relogin langsung masuk gitu aja. Nah, kalau misalnya merasa terganggu, Bapak Ibu bisa katakanlah tradingnya via handphone, tapi mantaunya lewat PC itu lebih enak sih. Itu yang saya lakuin. Karena di handphone sih biasanya kita buy sell jarang sekali apa namanya trouble. Mungkin pas login aja, pas login kadang cuma muter-muter gitu, nanti di skip ke atas 3 kali gitu, udah login lagi udah bisa gitu. Nah, ini memang informasi yang saya dapat, memang lagi proses menaikkan bandwidth ya. Jadi di sini saya mungkin memohon maaf ya, minta maaf pada Bapak Ibu yang mungkin sering scalping atau trading jam 9 pagi ya. Ini kita lagi proses di IT pusat untuk menaikkan bandwidth. Jadi ya apa namanya disesuaikan aja. Oh, biasanya cuma jam 9 pagi sih. Selanjutnya nanti di tengah-tengah lancar biasanya gitu. Oke, kemarin ada saham yang rame. Ini apa namanya? Ini ya. Oke, minta tolong teman-teman mic-nya ditutup dulu ya. Saya tutup juga dari sini. Oke, jadi biar fokus. Sekarang jam 8.58. Nah, kemarin ada yang rame IMAS ya. Kemarin ada yang rame IMAS. Ramenya sesi 2 nih. Nah, terjadi spike volume yang cukup tinggi ya.
428.000 lot, kenaikan 107,71%. Terus kemudian kalau kita lihat ini downtrend, terus dia udah keluar dari MA5 dan MA20, keluar dari upper Bollinger Band. Dan kita lihat secara historis, IMAS memang sempat digoreng kenceng ya ini kemarin di bulan Mei, dan ini sempat downtrend, dan mudah-mudahan ini awal dari uptrend kembali untuk saham IMAS. Oke, ini sudah opening ya, Bapak Ibu. Ini jam 8.59. Kita lihat di wordlist saya ada yang pre-opening yang hijau, PIN, kemudian ada SMGR, MRT, dan lain sebagainya. Terus kita lihat, coba lihat IEP-nya Bank BCA. IEP-nya positif ini, kita lihat kemarin asing cukup besar ya belinya. Nah ini semoga dengan big cap yang dinaikkan terus atau diakumulasi terus oleh asing, indeks kita semakin bagus ya, bisa ke 7.000 lagi. Oke, sekarang sudah jam 9.00. Kalau misalnya ada di PC Bapak Ibu force close, keluar sendiri, di videoin 3-5 detik, nanti japri ke WA saya, nanti saya report. Oke, ini masih processing sih di saya. Saya ganti auto, belum pindah. Saya ganti IMAS, masih processing. IMAS-nya naik apa turun ya? IMAS-nya udah naik 2140. Oke, punya saya di PC saya masih processing ya ini. Belum kepindah sahamnya. Ini jam-jam trafficnya tinggi nih. Sampai jam 91 menit jam-jam trafficnya tinggi. Ya, pokoknya yang rasa ngehang, nge-lag, terus istilahnya apa namanya force close keluar sendiri, reloadin lagi ya, reloadin, kemudian di video 3-5 detik japri ke WA saya. Oke, kita masih melihat ya ini ya. Oke, autonya sudah lompat. Nah, ini profit taking wajar, imasnya open sama dengan high, biasanya turun. Kita lihat ya. Soalnya kemarin CC itu punya average di 2018 atau berapa ya di Broksumnya. Nah, ini ya. CC ini punya average 2018. Takutnya dia hari ini profit taking. Terus MG punya average 298, KI punya average 2114. Jadi ini MG average-nya agak tinggi. Ya, ini kita lihat transaksi masih banyak yang haki ya. Kita lihat saham lain. IMJS kita lihat ya. Jadi kemarin memang otomotif yang ditarik ya. IMJS, Auto, kemudian IMAS, kemudian ada lagi kemarin tuh INDS sudah ya. Oke, kita lihat. Sambil kita lihat stok dinner saham yang lagi rame hari ini. Oke, Cyber udah tinggi ya teman-teman sama IPO. Cyber. Oke, kita lihat ya. Kita cari yang value transaksinya udah gede ya. Menit-menit awal ini.
SMA. Kemarin SMA juga rame sih. Cuman kayaknya sahamnya downtrend ya. Kita lihat dulu ya. SMA masih banyak yang haki ya. Profit taking wajar nih. Tapi harusnya cukup bagus nih chartnya. Ya, tinggal golden cross SMA ini. Oke, masih sepi ya. Ini transaksinya masih sepi. Untuk SMA biasanya kalau mau digoreng, paling nggak dia value-nya udah 1 sampai 5 M. Nah ini bitnya kosong nih, bitnya kosong. Masih belum diisi, jadi kita masih nunggu ya kalau SMA. Oke, kita lihat Jamfa. Jamfa ini chartnya udah bagus nih. Ini daily chartnya. Terus ini udah crossing juga. Kita lihat. Nah, asing juga akumulasi terus ya ini. Ini ada antrian tebel ya, overnya di atas. Open sama dengan low. Oke, sebentar. Ini kemungkinan CC-nya lagi buang barang nih, profit taking. Oke, ini kalau jebol harusnya jalan nih. Si Imas ini, 2120. Oke, Imas pantau ya, Imas. Imas, bentar. Ayo, harusnya overnya diisi nih. Nah kan diisi. Oke, diisi ya. Oke, tunggu sebentar ya. Ini kalau niat narik harusnya diangkat lagi. Jadi sebetulnya kalau over diisi, bid diisi malah bagus. Nah kan diangkat lagi. Oke, kita pantau dulu ya. Ada lagi RAM tadi kayaknya jalan nih. RAM bagus nih sebenarnya. MGS juga udah jalan.
RAM boleh titip sendal ya. 805 RAM boleh titip sendal 805. Targetnya 850. Targetnya 850 nih ya, teman-teman. Oke, ini saya memantau dua nih. Mantau emas sama RAM. Oke, hajar ya. Ini emas ya. Emas hajar ya. Oke, hajar ya emas ya. Titip sendal dulu boleh sambil cari harga bagus. 2160 udah lewat. Oke, hajar ya. Oke. Ada yang dapat tadi, Mas? RAM juga boleh hajar ya. 815 boleh hajar. Titip sendal dulu kalau tadi 805 nggak dapat. Ya, transaksi tradebooknya paling gede di 800 ya. Jadi ini ya bisa saja ini katakanlah eh, yang dominan yang beli maupun dominan yang jual ya. Tapi paling tidak 800 ini adalah harga kuat nih harusnya. Jadi nggak boleh ditembus istilahnya. Ya kita udah dapat dua saham, IMAS sama RAM. Oke, 30 menit pertama kita fokus ke saham yang kita scalping ya. Nanti 30 menit terakhir teman-teman bisa konsultasi saham. Oke. Kalau dilihat transaksinya emang eh, sebetulnya lumayan nih kalau kita lihat RAM nih. Cuman sahamnya juga agak volatil. Lihat ini dites lagi 2150. Ini sudah mulai imbang ya. Tapi masih kalah nih banyak yang hati. IHSG-nya minus.
Goto ini hati-hati ya teman-teman ya. Kalau misalnya punya pegang Goto hati-hati. Ini kayaknya kalau saya lihat dari kemarin eh, mulai dibikin breakdown, nah ini breakdown support. Ya. Ini Bollingernya udah kena bawah. Jadi Bollinger ini sebetulnya kalau kita lihat untuk kategori indikatornya sama dengan ini ya, sama dengan lagging indikator ya, sama dengan MA, sama dengan MACD, cuman pengembangan aja. Nah, enaknya kalau kita pakai Bollinger nih, kalau misalnya si candle atau harga ini kena bawah, itu biasanya lebih apa ya, lebih banyak confirm turunnya gitu loh. Tapi kalau kena atas lebih banyak confirm naiknya. Jadi Bollinger ini agak agak lumayan akurat kalau kita pakai. Nah, bagusnya lagi kalau saham yang sideways kemudian dia buka mulai uptrend gitu. Bollinger Jadi Bollinger ini terdiri dari upper Bollinger ya. Upper Bollinger atas, upper Bollinger ini bisa kita sebut sebagai garis oranye yang atas. Ini bisa diganti sih. Ini bisa diganti sesuai selera, mau warna apapun bebas. Nah, terus yang bawah ini kita bisa sebut sebagai lower Bollinger Band. Nah, sebenarnya tujuannya sama sih untuk ngelihat support sama resisten gitu loh. Support sama resisten. Nah, cuman dia lebih lebih apa ya? Lebih ngena ke price actionnya. Jadi kalau misalnya kena atas, biasanya cenderung cenderung ini cenderung naik gitu loh. Kalau kena bawah ya cenderung turun gitu. Nah, sedangkan middle Bollinger Band ini sebagai ini ya, sebagai patokan juga. Kalau misalnya udah kena atas, dia kena koreksi ke tengah-tengah middle Bollinger Band ya biasanya mantul lagi. Nah, tapi kalau middle Bollinger Band-nya ini ketembus, ya biasanya akan turun ke bawah terus kayak ini, kayak si Goto ini. Ini juga kena middle Bollinger Band terus turun ke bawah. Nah, untuk kasus Imas ini kan kena Bollinger Band atas nih. Jadi secara swing kecenderungannya harusnya dia harganya naik. Kayak ini nih. Ini teman-teman, Imas sebelum Beggar. Ini kan dia sideways panjang nih dari bulan Januari, sideways panjang, nah kan? Bollinger Band-nya mengecil ya. Jadi sebetulnya si Bollinger ini lebih cocok ke saham yang apa ya? Ke saham yang mulai menunjukkan pola bullish. Jadi dari sideways ke uptrend. Nah, ini cocok untuk Bollinger. Tingkat keakuratannya sangat bagus gitu loh kalau kita pakai Bollinger di saat saham-saham yang sideways gitu kan. Nah, kalau dia kena atasnya konsisten di upper Bollinger Band ya, trennya akan kayak gini terus gitu. Ketika dia kena kena ke dalam, ngetes middle turun, kena ke bawah lagi nih terus. Gitu kalau Bollinger bacanya ya teman-teman ya. Mas sudah turun jauh, perlu CL di berapa? Belum turun ini, belum kelihatan. Tunggu dulu aja. Kalau tadi ngambil di 2170, 2180 bisa bisa antri ditembak lagi di 2140 sama 2150. Nah, Imas ini juga trade plan-nya bisa pakai swing juga ya. Jadi kalau saya lihatnya sih ini confirmnya ke swing ya. Ini volumenya gede, volumenya spike ya kemarin. Nah, ini confirmnya ke swing. Hari ini pasti dilawan, hari ini pasti dilawan karena kan tadi saya ngomong ya, Anda CC punya average 218. Jadi dia pasti profit taking. Pagi ini profit taking. Terus kemudian ada MG
Tapi ininya dia average-nya agak tinggi si MG ini. Ya, nah, tinggal nggak tahu si CC ini nanti hari ini buang atau dia narik lagi. Nah, kemarin kan ketariknya sore juga si Imas ini ya. Nah, ini sudah mulai dilawan nih, sudah mulai dilawan. Kita lihat yang HK lumayan ya. Udah bidnya udah dipenuhin. Nah, kemarin yang buang CP ya. Kemarin yang buang CP. Terus kita lihat Jamfa ya. Jamfa ini chartnya juga bagus teman-teman ya. Nah, kita tarik secara trendline ini udah ketembus. Ini udah ketembus ke atas. Nah, ini mencoba untuk pullback nih hari ini. Ini udah kena MA5 dan MA20 udah ke atas. Ini chart per 3 menit teman-teman untuk melihat spike volume tadi terjadi di jam berapa ya. Jam 9 lebih 1 menit ini ada gede. Ini kayaknya kemarin ya, kemarin. Nah, ini hari ini ada lagi nih. Teman-teman juga bisa kita ikuti chart per menit ya, per 3 menit untuk melihat volume-volume tinggi di dalam time frame daily untuk melihat suatu saham itu akan rame ke depannya gitu. Nah, ram gas ya, ada yang dapat tadi 850 ya targetnya. Sip. Oke, kita tunggu ya. Ya bebas sih kalau teman-teman posisi floating profit ya tinggal tinggal ini aja, tinggal banting aja. Kalau saya predik ini bisa ke 850 ya. Sambil Jamfa dicermati ya. Nah, ini teman-teman lihat kan cat per 3 menit. Nah, ini ada spike volume di sini. Jam 9 lebih 6 menit. Lonjakan volume terjadi 1475%. Nah, kemudian kita lihat ini sideways panjang nih. Ingat ya, Bollinger tadi saya bilang kalau dia sideways panjang, kemudian kena atas, naiknya kenceng. Nah, tapi ini di dalam time frame daily. Maaf, di dalam time frame menit. Tapi di dalam daily chart kayak gitu. Karena kalau kita klik daily chart kan nggak begitu jelas Bollingernya dia menyempit di berapa gitu. Kalau dilihat secara pattern si RAM ini bisa juga kena pola ini cup with handle. Kapan hari sudah tak bahas sih di YouTube kemarin ya, rekomendasi 2 hari lalu kalau nggak salah. Nah, ini polanya akan naik ke atas ini. Ini kemarin udah ngetes resist di sini ya. Nah, ini udah ngetes resist. Kemudian dia koreksi nih. Ini handle-nya. Nah, hari ini dia rebound. Kalau confirm sampai sore dia kenceng ya, bisa naik ke 870 ke atas, ya confirm dia cut with handle. Habis itu kalau kena cut with handle, harusnya dia naik ke atasnya lebih kenceng lagi. Harusnya tembus resist ini di gitu.
Kayak emasnya nih malah yang koreksi. Profit taking wajar sih. Kemarin saya ngelihatnya kalau sinemanya jalan, RAM-nya jalan. Ternyata sekarang nggak kebalik, sinemanya masih diem. Kalau film ya kita nggak usah ngomong ya, udah nggak dipucuk sekali nih kalau kalau film gitu loh. Nah ini udah patah nih, ini udah patah nih, udah di bawah EMA 20 nih. Nah, waduh gila nih, film nih udah gila nih dia naiknya. Aces, Aces kalau daily chart so far dia masih akan distribusi ya, terkoreksi di sini ya. Tapi saya ngelihatnya eh, asingnya nggak begitu ini ya, nggak begitu banyak yang keluar. Ini masih keluar 2 hari terakhir ya. Nggak tahu nanti hari ini. Ini kemarin akumulasinya gede si asing. Kita bisa masuk ke foreign, EZ foreign. Nah, ini ya. Ini kalau kita ngelihat grafik bandarmologi si foreign, itu ngelihatnya dari sini. Line chart-nya nih yang warna biru. Ini kalau bergerak ke atas, terus barnya warna biru terus, ini asing akumulasi. Ya. Ini akumulasi dari bulan Mei loh ini, bulan Mei. Sampai sekarang masih di atas nih barnya. Nah, 2 hari terakhir mulai turun. Nah, tapi belum signifikan. Nah, cuman kalau Aces ini saya melihatnya time frame yang lebih panjang ya. Time frame yang lebih panjang karena apa namanya untuk eh, memang untuk long term, untuk swing jangka menengah untuk Aces ini. Nah, kalau kita lihat weekly chart-nya memang si apa namanya Aces ini kita lihat Bollingernya udah ke bawah ya kan? Udah ke bawah. Terus ini dari sisi apa namanya? Dari sisi MACD-nya ini udah nekuk turun ya, udah nekuk turun. Nah, jadi karena nekuk turun ini otomatis secara histogramnya ini kita lihat si Aces ini akan distribusi ya. Distribusinya memang karena kita lihat secara TA weekly chart-nya memang turun. Tapi kalau kita ngelihat monthly chart-nya time frame yang lebih lebar, nah ini malah baru periode akumulasi. Jadi di sini distribusi ya. Jadi si Aces ini distribusi dari 2020 dari COVID 3 tahun distribusi. Sedangkan untuk kita lihat monthly chart-nya ini di 2023 dia baru akumulasi. Jadi saya melihat sudut pandangnya secara long term. Kalau misalnya eh, kita lihat secara long term bisa saja sekarang si Aces ini bisa aja koreksi sampai 660 atau 650. Tapi next nanti ya, next sampai akhir tahun bisa saja dia balik sampai ke 800 up gitu. Gak ada suaranya ya, suara saya. Tes, tes. Tes 1, 2, 3, tes. Perasaan ini udah nggak di mute. Aman, aman, Mas. Aman Mas, aman. Oke, oke. Berarti ini ya, teman-teman ada yang sinyalnya jelek ya. Oke, udah dengar, Mas. Oke, siap. Mas Itu bisa ya, minta tolong review GJTN nggak sih, Mas? Masih GJTL. penasaran nih. Iya, masih penasaran, Mas. GJTL. GJTL saya juga punya, lagi minus juga. Average 1000 saya GJTL. GJTL ini ya saya rasa sih ini karena kemarin memang apa ya lagi hype banget sahamnya LKH. Terus
keluar berita LKH jual beberapa ini ya, beberapa lembar, tapi nggak banyak gitu. Dia keluar di average ini, ya average ini. Ketika berita itu keluar, retailnya pada panik dan mungkin market makernya yang asing ya. Kalau kita lihat kemarin si GJTL ini yang narik pertama itu asing ya. Yang narik pertama ini asing. Masalahnya asing ini net buy-nya ini sangat gede nih. Seingat saya sih kayak AK, BK, KZ itu akumulasinya sangat gede di range harga ini. Nah, jadi ya kemudian keluar berita itu ngerasa misalnya ditarik terus LKH keluar, ya keluarnya pun wajar karena dia kan sudah pegang di bawah, jadi ya bukan nggak ada yang bisa disalahin karena memang profit taking wajar dan itu nggak banyak. Cuman retail kan kadang mikirnya oh LKH keluar, kita keluar semua gitu kan, akhirnya mungkin kalau kita lihat dari supply sama demandnya akhirnya banyak yang apa ya, kocar kacir ya. Retail itu kalau kita goyang sedikit turun sampai ARB itu bingung, jadinya pada cut loss semua retailnya, nah ke bawah. Nah ini bagusnya si GJTL ini, dia nggak apa ya, nggak turun dari lower Bollinger Band-nya ini, jadi masih ke atas. Nah sedangkan ini kan MA60 nih. Nah MA60 tren 3 bulan terakhir, nah ini masih kena kepentok resist sih kalau saya lihat ya, kepentok resist di 940. Nah, ini kalau kena 940 lewat, 90 lewat, kemungkinan dia akan ngetes ke area 1000 nih. Ini support yang ini. 1000 lewat, ya dia bisa uptrend lagi ke area 1100 sampai 1200 gitu. Nah, kalau BJTL sih mungkin bagi teman-teman yang penganut value investing atau fundamentalis ya saya kira bagus ya, dari sisi laporan keuangan kuartal 1, kuartal 2 kemarin juga bagus. Nah, kadang ada yang tanya, kenapa LK bagus kok malah diturunin gitu kan? Ya karena justru karena LK-nya bagus, diturunin, itu si market maker-nya kepengen akumulasi lagi di harga bawah dengan cara bikin retailnya itu pada cut loss gitu loh istilahnya. Nah, nanti at least ya secara beberapa bulan ke depan dia akan balik naik lagi. Nah, benar. GJTR menurut saya lagi reject area demand sih. Iya, benar. Jadi ini memang sudah area area demand sih ini. Nah, ini teman-teman kalau mau cicil buy juga boleh sih. Saya malah punya harga 1000. Tapi saya punya cuman 10% dari modal gitu loh. 10% dari modal. Jadi eh, kalau misalnya bisa turun lagi, mungkin saya bisa tebak lagi. Atau kalau misal dia confirm jebol 940, nanti saya averaging lagi gitu loh malahan gitu. Intinya teman-teman kalau trading di saham fundamental bagus, nggak usah bingung cut loss. Yang penting money management. Kalau belinya cuman dikit, ya istilahnya nggak masalah gitu. Maksudnya bisa ditembak lagi gitu. Nah, ini megang megang dari 890. Nah, ini kemarin waktu 1400 sempat TP nggak? Atau malah nggak sempet TP terus balik lagi ke 890 kan? Ya kadang ya memang itulah, kalau kita istilahnya nge-swing memang kadang nggak sempet di TP ke bawah turun lagi gitu loh. Nah itu yang kadang nyesek. Itu yang kadang nyesek, udah beggar dapat 70% atau 60%, kemudian dibawa turun lagi. Nah itu kalau trader sih kadang apa ya, mentalnya agak down. Wah udah cuma 70%, di hold nggak dijual-jual, berharapnya ada yang ngomong di luar, ada yang mom-pom harga 1.700, 2.000 dan lain sebagainya. Kena pom-pom di luar, akhirnya di hold ke bawah turun, nggak sempet TP, ya nyeseknya di situ sih. Nah, kalau kita misalnya swing ya mungkin di TP sebagian gitu. Di TP sebagian, nanti sisa 50 barang nanti ngambil lagi kalau dia kena bawah gitu. Nah, cuman ya nggak bisa disalahin. Misalnya kita nggak TP, kalau memang trade plan-nya untuk jangka 6 bulan sampai 1 tahun, ya nggak masalah sih, nggak bisa disalahin. Karena kita kan market nggak ada yang tahu. Gitu sih. Oke, kita lihat masih sama ya, 820. IMJS turun nggak gerak, kita skip aja. Jamfa, nah Jamfa ini mulai bagus nih.
Overnya ada 1380, 1400, 1405. Nah, ini boleh sih si Jamva, teman-teman kalau misalnya mau nge-swing, tapi ini trade plan-nya swing ya. Ini kemarin kan juga sudah saya share di grup ya. Target TP1 1345, target TP2 1380. Kemarin kita malah dapat di satu hari udah dapat. Trade plan-nya swing satu hari udah dapat. Nah, ini targetnya kita naikin untuk si Jamva ini. Untuk swingnya ya. Jadi swingnya ini bisa ke area 1400 ya. Ini target TP terdekat 1400. Nah, target TP berikutnya, nah ini area area supply-nya banyak nih di sini. Jadi pasti kuat nanti 1400. Area berikutnya 1500 ya, teman-teman. Nah, oke. Kenapa kita lihat Jamva swing? Nah, kita lihat monthly chart-nya di sini ini udah mulai selesai nih distribusinya. Ya, distribusinya udah mulai selesai. Dikit lagi dia eh, tembus nih histogramnya. Dikit lagi tembus. Ini monthly chart ya, ini saya ngomong monthly chart. Jadi kenapa saya rekomendasiin saham swing ini tuh saya mesti ngelihatnya monthly chart, weekly chart dan monthly chartnya gimana, nggak cuma daily. Nah, jadi kadang mungkin teman-teman kalau saya ngerekom, kadang saya ngerekom misalnya saham yang hari ini spike volume, tapi dari sisi weekly sama monthly chartnya kadang bagus. Nah, besoknya kadang turun profit taking wajar. Nah, terus baru besoknya lagi naik gitu. Nah, karena rata-rata saham yang spike volume tuh kadang gitu. Spike volume turun terus nanti dibikin naik lagi gitu sih. Kalau misalnya weekly sama monthly chart-nya bagus. Nah, pengalaman pengalaman kita live trading selama ini ya, kadang kadang kan teman-teman kasih masukan tuh saham-saham buat scalping juga. Nah, saham-saham buat scalping yang awal-awal dulu tuh ada beberapa saham gorengan juga. Nah, kalau saham gorengan kadang kalau cut loss ya cut loss, saya nggak pikir panjang ya istilahnya. Tapi mungkin buat teman-teman pemula kadang ada yang trade plan-nya belum ini ya, belum masih ambigu ya. Jadi kadang saham gorengan turun dibiarin gitu kan. Nah, akhirnya kan ya apa namanya eh kita kan live trading bareng-bareng nih. Maksudnya saya ngelihat teman-teman nih ada yang secara cara trading atau trade lainnya udah bagus. Ada yang benar-benar pemula bingung, Mas, kalau saham ini baiknya di cut loss atau apa masih bingung. Beli di berapa, targetnya berapa itu masih bingung, masih ada gitu. Jadi saya rubah kalau misalnya eh, kita live trading, kita fokusnya ke saham yang misalnya nanti ke bawah turun, bukan saham gorengan ya, bukan saham gorengan banget, misal ke bawah turun, dibikin swing itu masih oke. Jadi maksud saya eh, mungkin saya agak beda ya ngajarin scalping di sini, agak beda. Karena mungkin kalau di luar sana ngajarin scalping 3% langsung cut loss gitu ya. Kalau saya enggak. Kalau saya mungkin pertama money manajemennya 10%. Maksimal 10% dari total modal. Jadi modalnya 100 juta ya kita maksimal beli untuk scalping 10 juta. Nah, kita tembak bertahap 3%, 5%, kemudian maksimal saya 10%. Nah, kenapa saya bikin seperti itu? Andai kata nanti sahamnya diseret turun sampai 5%, teman-teman nggak bingung cut loss karena 5% dari 10 juta kan cuma 500.000. Nah, itu pun kalau kita ngomong dengan total modal itu masih 0,5% gitu loh. Jadi teman-teman nggak rajin cut loss gitu. Nah, kalau teman-teman eh, saya ngomong bukan berarti saya nggak boleh cut loss. Cut loss juga tetap kita cut loss kalau misalnya trennya udah patah, weekly chartnya jelek, monthly chartnya jelek, daily chartnya jelek, ya kita cut loss gitu. Tapi nggak serta-merta kita harus turun 1% harus cut loss, enggak, turun 2% harus cut loss, enggak. Nanti kalau sering cut loss modalnya habis gitu loh. Jadi selama saham itu saham-saham kayak apa ya, saham second liner kayak Jamva, terus saham-saham yang bukan terlalu gorengan di hold masih bisa, atau saham yang market cap-nya di atas 1 sampai 20 T itu biasanya rata-rata second liner itu kalau dia polanya bagus sahamnya masih bisa di hold.
Review energi. Energi kemarin memang sempat ke Gojek ya. Ya, kemarin memang sempat ke Gojek. Kita lihat memang kemarin saya info di grup memang bagus sih. Ada spike volume di sini. Terus secara TA memang ini daily chartnya juga masih bagus, ya kan? Nah, profit taking wajar. Jadi setelah spike volume pasti ada profit taking wajar. Nah, prediksi saya setelah profit taking wajar area 246 dia mantul ke atas. Nah, ternyata dia masih ke bawah turun sampai 2130, tapi trennya nggak patah. Trennya nggak patah. Jadi kalau misalnya kita trade plan-nya swing, sebetulnya nggak harus SL dulu karena ini kan di sini, trennya kan di sini. Nih ya, kita tarik garis trennya kan di sini. Ya, masih uptrend, masih bentuk higher high, higher low. Terus ini juga dia masih di atas MA20, di atas middle Bollinger Band gitu loh. Nah, ini konsolidasi. Jadi si energi ini konsolidasi. Kemarin juga sempat naik 7% kan. Ini konsolidasi. Biasalah perang lah. Ini masih sideways kan. Ini udah turun jauh loh. Ini masih sideways menuju bullish ya, menuju bullish tapi masih banyak area supply yang kuat. Nah, ini area supply semua nih. Nah, gitu. Jadi buat yang kemarin energi di ini aja apa namanya? Di hold aja. Kalau trend line-nya swing di hold aja. Selama ini nggak tembus ke bawah. Nah, tinggal nanti ngambil lagi area-area support gitu. Oke, RAM chart 3 menit. Oke, chart 3 menitnya kita lihat ini sorry ini energi ya. Kalau dilihat chart per 3 menitnya sebetulnya ini spike volumenya terjadi di sini ya, area ini ya. Jadi ini belum ada spike volume lagi sih, belum ada. Nah, itu tapi ini masih ada potensi kans untuk dia naik karena ini masih positif. Nah, bisa saja kan nanti dia nekuk dikit terus dia ke atas lagi, entah sesi 2 atau kapan kita nggak tahu ya. Jam berapa kita nggak tahu gitu kan. Nah, ini juga masih bergerak di area MA5 nih. Nah, masuk lagi boleh ya, kalau masuk lagi boleh, cuman saya rasa mungkin money manajemennya dikurangin ya. Mungkin kalau saya ngomong 10%, mungkin 5%. Nah, dikurangin. Harganya ini 850. Kita lihat nanti 850 tembus nggak? Kita lihat. Tahu stek tekan di Ramas lumayan. Iya sih, karena kan ini fraksinya 5. Jadi saham di bawah 1000 itu enak buat scalping memang karena eh, per naiknya 5 poin per tiknya. Apalagi kalau harga 500, 505, 510 itu per 5 poinnya udah 1% gitu loh, enak. Di KTR nih sebetulnya kemarin sempat saya review juga bagus. Kemarin profit taking wajar. Nah, ini profit taking wajar. Nah, ini kayaknya mau nyoba sih. Mau nyoba lewat 140. Nah, tapi yang ngehakik masih gede ya ini ya. Supply-nya masih gede. Nah, ini ada antrian di bawah. Coba nih ada antrian gede 100.000 atau 100.000 2 baris gitu. Lumayan nih harusnya.
Oke, saya buka ya, saya buka pertanyaan teman-teman yang mau konsultasi saham-sahamnya. Silakan kita review. Mas hold dulu aja deh. Ini profit taking wajar kok. Saya yakin ini profit taking wajar. Ini buy-nya masih segini, sell-nya masih segini. Jadi di hold nggak apa-apa. Nanti ngambil lagi ya. Jadi nanti averaging lagi. Imasnya averaging lagi nanti area deket ini ya, deket upper Bollinger ini ya. Nanti pasti kena nih. Sekitar 2030 sama 2040. Area ini nanti teman-teman averaging lagi yang tadi ngambil imas. PNLF. PNLF ini sama masih konsolidasi sih si imas ini. Masih konsolidasi, kita lihat daily chart-nya seperti ini. Weekly chart-nya masih positif, teman-teman. Nah, ini monthly. Eh, maaf, keputus ya, bentar. Nah, monthly chart-nya si PNLF ini yang bikin PNLF ini sideways ya. Nah, masih area histogramnya negatif. Nah, ini juga di bawah middle Bollinger Band. Nah, sepertinya akan lumayan lama si PNLF sideways. Tapi secara fundamental bagus. PNLF itu secara fundamental bagus, sama kayak GJTL, sama kayak Cevin, terus BFI, yang sektor-sektor finance ya. Transaksi itu ya memang digunain harian, tapi maksudnya bisa kita ngelihat eh, transaksi juga. Kalau misalnya dia bikin transaksi dan frekuensi yang cukup tinggi di hari itu, bahkan bikin spike volume, nah itu bisa kita patokan buat swing juga gitu loh. Nah, intinya transaksi yang HK yang buy sama sell tadi itu buat buat patokan kita entry gitu loh. Di Android nggak ada, adanya di PC. Adanya di PC. Nah, ini loh, ini IMAS kenapa turun? Karena yang Haki masih dominan nih. Ini profit taking wajar. Tapi nggak timpang jauh ya, nggak timpang jauh. Ini ada yang lawan, ada yang lawan. Jadi makanya dia turunnya masih segini ya. Ada yang lawan. Bisa saja nanti siang ini lebih gede dari sell, bisa saja seperti itu. Bisa juga tambah siang selnya lebih gede, bisa juga gitu loh. Tapi at least kalau kita ngambil keputusan entry, paling tidak misal ini jatuhnya udah satu lipat dari ini, bisa untuk kita patokan seperti RAM tadi. Nah, ini kan tadi eh, sebelah sebelah buy-nya kalau nggak salah 70.000 atau berapa, ini selnya 40.000 atau berapa yang haki gitu. Nah, tapi ada juga yang dari sisi buy-nya ini yang nge-HK gede sampai misalnya 1,9 juta lot. Tapi yang sell itu cuma 100.000. Nah, itu spam order, itu crossing saham biasanya. Nah, itu cuma makan barangnya sendiri, biasanya kayak gitu. Jadi jangan kepancing. Oh, ini gede Mas, tak HK aja jangan. Tapi tetap kita ngelihat paling nggak harus imbang, paling nggak satu lipat atau dua lipat masih masuk akal nih antara yang nge-HK sama yang haki gitu. Mas, Threadbook itu apa bisa buat patokan support resist buat harian?
Ya memang tujuannya buat support resist atau supply and demand ya di sini ya trade booknya. Jadi si RAM ini kan dia mulai ketarik 805 ya kan. Nah, mulai ketarik 805. Terus kita lihat transaksi paling gede di 810, 815, 825 ya kan. Nah, kalau kita mengacu dari transaksi sementara ya, saya ngomong sementara ya. Ini mengacu kita dari transaksi, ini yang paling gede yang nge-HK. Jadi bisa saja ini yang transaksi transaksi di trade book ini adalah investor atau trader yang nge-HK gitu. Maksudnya yang dia ngebeli terus, bukan bukan jualan gitu. Nah, nah kan imasnya hijau lagi, hijau lagi kan, masih perang istilahnya. Hari ini karena marketnya merah, nggak banyak saham yang bisa kita pantau. Ini PNLF kok hijau ya? Kita lihat. Nah ini lumayan, yang HK lumayan nih. Ini juga asing udah mulai masuk 1 minggu terakhir. Cuman chartnya masih sideways ya, daily chartnya. Ini juga volumenya kecil. Kalau misalnya jam 10 volumenya udah gede, tinggi ya, hampir 1 juta lot, ya berani kita masuk gitu. Harum. Sideways, kalau Harum ini sideways, ini kita lihat ya. Nah ini histogramnya masih negatif, sideways. Tapi dia so far masih posisinya masih bagus di atas MA20 daily. Di tengah-tengah middle Bollinger Band ini masih bagus. Nah, weekly chart-nya ini juga masih positif. Nah, malah monthly chart-nya ini masih masih belum positif ya. Cuman ini kalau kita melihat monthly chart-nya ini dia sudah mulai nekuk ke atas. Kalau tafsiran saya kalau ini nanti positif, ya harga Harum nggak segini, bisa saja Harum udah 2.000 kalau ini positif. Karena ini lagging ya, ini lagging. Jadi ini lebih lambat. Yang agak lebih cepat ini weekly, daily-nya ini lebih cepat lagi gitu. Apa bisa lihat historis Mas dari menu transaksi itu seperti Broksum bisa lihat semua waktu? Maksudnya gimana? Kalau stock price kan memang ditutup ya, ditutup kita nggak bisa ngelihat apa namanya Broksum. Bisanya kan kita ngelihat kemarin, Broksum yang kemarin. Nah, ini kita bisa ngelihat Broksum yang kemarin, AZ, BK, ya kan, yang buang CC, CP. Ini kalau siram ini kalau kacamata saya AZ BK ini dia apa namanya average harganya nggak jauh beda dengan harga sekarang. Jadi harusnya hari ini naik sampai sore harusnya. Kalau si Imas ini ada CC soalnya punya average bawah kemarin. Saya rasa yang narik kemarin waktu bikin sempet arah CC ya kan punya average di bawah. Nah, kemungkinan hari ini makanya tadi pagi sampai sekarang kan ditekan terus si Imas ini. Apalagi ya, hampir nggak ada yang menarik nih saya lihat Jumat ini. Oke, sejauh ini teman-teman sistemnya ada yang nge-lag, error di tengah-tengah nggak ada ya yang error ya.
dari jam 9. Hah? Dari jam 9.30. Ini yang di PC atau di handphone nih yang nggak bisa masuk? PC. Kalau eh, kalau login update, oh mungkin instalannya belum komplit mungkin ya. Yang lainnya nggak ada yang ini kok bisa semua kok. Ini sekarang jam tengah-tengah ini. Ya belakangan terakhir ini kan kita cuman jam 9 aja yang susah untuk naik ya. Iya memang benar. Eh, di awal jam 9 lebih 1 menit atau jam 9 TET itu biasanya force close beberapa hari terakhir ini. Nah, ini lagi proses di apa namanya dinaikin ininya apa namanya trafficnya sama IT. Semoga bisa cepat clear. Sektor sampai akhir tahun rekomen sektor sekarang apa Pak? Banking, banking kita lihat banking kan bully sendiri nih. BBCA kemarin all time high, ya kan? All time high. BBRI sama juga all time high. Terus kemungkinan nanti ini sektor semen, sektor semen atau industri dasar atau chemical mulai jalan. Soalnya harga-harga komoditas kan mulai turun. Kalau harga komoditas turun itu biasanya bahan bakunya rata-rata mulai turun. Dan dengan rendahnya bahan baku biasanya industri-industri di sektor chemical, basic industri dan lain sebagainya itu biasanya jalan gitu loh. Jadi mungkin bagging, semen, maybe minyak bisa saja minyak kalau kena 100 dolar per barel bisa saja MEDC juga balik ke 1.200 lagi. Terus Elsa bisa juga masih uptrend. Terus kemarin Wins. Nah, Wins ini sudah uptrend ini sudah baker kalau Wins. Energi, nah energi ini kan juga minyak. Cuman kalau energi ini saya lihat volatil banget ya. Maksudnya eh, dia salah satu sektor minyak yang gerakannya volatil banget. Jadi mungkin kalau teman-teman apa namanya scalping agak agak hati-hati ya kalau di energi. Tapi eh, kita lihatnya ke swing sih, prefer lebih ke swing sih. Violet query processing time out. Oke untuk Mbak Mbak Sofa nanti japri ke saya aja ya. Ini apa namanya screenshotnya atau videonya mohon kirim ke WA saya aja. Coba sih nanti tak cek. Terus sektor lainnya apa ya? Batu bara itu sebetulnya udah mulai ini ya, udah mulai sideways. Jadi saya rasa ngedrop lagi udah enggak ya. Ngedrop lagi udah enggak. Tapi kalau mau bullish lagi, bullish banget enggak juga. Jadi cenderung sideways kalau indeksnya gitu ya, cenderung sideways. Hmm. ITMG. Nah, kita lihat chartnya sudah mulai pelan-pelan uptrend nih, ITMG, PTBA. PTBA ini gapnya masih gede loh, gede banget. Nah, ini Bollingernya udah mulai sideways. Tinggal tungguin nih, tungguin tanggal mainnya. Maksudnya kalau dia kena upper Bollinger Band atas kenceng, ini gapnya sangat gede PTBA. UNTR coba lihat. Nah, UNTR gap segede gaban ini udah ketutup juga nih, ya kan? Ketutup kurang segini UNTR.
Kalau dari valuasi blue chip UNTR yang ini masih oke. PGO Mas Anton. Sorry ya ke skip tadi ya. Waduh, udah lompat nih. Ini bagus transaksinya. Ini ketarik dari 925 nih. Kita cek chartnya. Bullish ya ini. PGO ini. Kita lihat weekly chartnya masih bullish. Nah ini baru kena upper Bollinger Band. Monthly chartnya bullish. Ini bullish semua sih. Monthly, weekly, daily bullish semua. Jadi mau buat nge-swing pun oke si PGO ini. Terus, nah ini kita entry-nya telat nih tadi. Jam jam 9.33 nih di sini. Di sini jam 9.33 tuh di sini ya. Di sini nih 9.30 nih harusnya entry kita. Saya kemarin sudah jual ternyata hari ini terbang 15%, TP 15%. Wah, happy cuan ya. Saya PGU nggak pernah ngeliat soalnya. Tapi ini bagus. So far bagus nih saya lihat monthly chart-nya, monthly chart, weekly, monthly, daily chart-nya oke semua. Nah kan bener bidnya ditebelin 930, 940. Tadi spike volumenya di chart per 3 menit di sini. Ya kalau buat yang belum entry, tungguin aja area ini buat ambil posisi nge-swing. Targetnya ini nih ke 1000. Paling paling cepet lah ke 1000. Tapi kita nggak tahu ya, entah mungkin 3 hari lagi atau minggu depan kena 1000 nggak tahu. Atau bahkan nanti sore kena 1000 kita juga nggak tahu. Ya kan? Tapi yang jelas kalau kita lihat overnya tebel di sini, ini posisi bagus. Ini bidnya tebel di sini ya. Jadi ini saham ini bid overnya bid over yang ideal sih kalau menurut saya. Transaksinya juga ngehk-nya juga bagus ya. Rame jam 10 udah 19 miliar. Makanya kan kalau beberapa kali pertemuan saya selalu ngomong kalau scalping yang value transaksi yang pagi itu udah paling nggak 10 miliar sampai 30 miliar gitu. Nah, tapi kan pertanyaannya kalau value transaksi segitu kan saham gorengan nggak ada, Mas. Memang nggak ada saham gorengan segitu karena market cap-nya kecil misalnya. Contoh kayak Siko gitu ya. Nah, market cap-nya cuma 100 miliar nih. Jadi ya dia mau naik arah pun di sini value transaksinya mungkin nggak sampai 20 miliar gitu loh. Itu sih. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini saya imasnya juga nyantol nih. Tadi juga nge-HK juga. Nggak apa-apa kita kan yang penting maksimal saya 10% dari modal. Sahamnya nih enak tinggal kita lihat nanti. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya, Bapak Ibu, teman-teman. Oke, semoga edukasi kita pagi ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap ini ya, tetap latihan terus. Oke, buat nanti pertanyaan Japri ya, kalau ada pertanyaan lagi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.